Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Gimana suara saya ada nggak kedengeran? Jelas? Jelas. Jelas. Oke. Oke, makasih semangatnya. Wah, malam ini eh di sesuatu yang berbeda ya, teman-teman. Kita mungkin tahun lalu sempet ya ngebahas soal strategic HR ya. Terkhusus kita bahas soal human resource business partner. Nah, sekarang juga kita di 2026 jangan lupa ya tetap kita bahas tentang sesuatu yang beririsan dengan strategic HR. Dengan tema kita malam hari ini yaitu tentang employee engagement. Ya, yang mana employee engagement ini bisa digunakan juga sebagai alat pendeteksi. Mudahnya alat pendeteksi untuk mengetahui mana karyawan yang betah dan mana karyawan yang tidak. Tentunya ada banyak faktor ya. Nah, faktor-faktor itu teman-teman akan kita ujikan nanti ya ketika kita mengikuti sesi survei yang akan saya adakan di pertengahan webinar. Jadi nanti teman-teman tetap ikuti ya. Di tengah-tengah nanti akan saya adakan survei. Survei itu bisa teman-teman isi ya. Nah, survei itu digunakan untuk apa? Nanti survei itu datanya akan digunakan untuk kita mencocokkan ya antara teori yang sedang kita pelajari malam hari ini dengan data yang benar-benar teman-teman alami ya atau yang sedang teman-teman rasakan. Oke, oke teman-teman. Sambil kita nunggu yang lain ya, mungkin kita sambil bahas mungkin ya pertemuan kita sambil kita masuk ke materi kita. Karena apa? Kita malam ini harus selesai mungkin bisa lebih cepat ya, biar teman-teman juga punya waktu buat beristirahat. Kita belajarnya santai aja, teman-teman. Jadi kalau di webinar, di Step and Stories, teman-teman santai ya, santai. Boleh sambil bawa cemilannya, boleh sambil bawa minumannya. Teman-teman tetap enjoy dan tetap menikmati materinya dengan relax ya. Insya Allah materinya ringan, teman-teman. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kalau kita berbicara soal HR, teman-teman, itu kan luas ya. Ini akan masuk pokok bahasan juga kita nanti ke depan ya. Karena nanti akan ada pembahasan bagaimana HR itu berevolusi. Mulai dari personalia. Nah, teman-teman pasti sering dengar ya. Ada yang, atau mungkin teman-teman masih ada yang pakai jabatan personalia. Ada nggak coba di sini di kolom chat? Ada yang masih pakai jabatan personalia nggak di kantornya? Nggak ada ya? Ada nggak yang masih pakai personalia tuh? Kata-kata kata atau nomenklaturnya personalia. Nggak ada ya. Kalau HRD ada yang masih jabatannya HRD. Misalkan A sebagai HRD gitu. Atau Alda sebagai HRD. Ada ya, HRD masih ada. Sudah HRBP, tapi fungsi masih personalia. Oke, ini nanti kita bahas ya, Mbak Febilia. Jadi ternyata perbedaan nama tuh sebetulnya ngaruh ke fungsi ya. Fungsi loh, bukan jabatan ya. Nanti kita lihat. Kalau yang namanya HC, masih ada nggak HC? Human Capital ya. Ada yang di sini jabatannya HC? HC Human Capital atau HCM ada? Sudah HRBP, oke. HC ya. Di saya masih HC ya, Mas Irfan, oke. HRBP. Nah, selain Mbak Feby, ada nggak ini yang masih HRBP di kantornya? Atau HRGA? Ada HRBP, HRGA beda ya itu. Oke, jadi macam-macam ya. Ada yang masih HRD, tapi personalia udah nggak ada. Karena udah jarang banget teman-teman. Kecuali mungkin kita hidup di era tahun 90 ke bawah ya. HR generalis. Oke, HR aja ada nggak di sini yang HR aja? Ada yang itu apa, Biro SDM ada nggak? Biro SDM ya. Oke, macam-macam ya. Berarti ada yang HRD, berarti HRD, HRGA, HRBP, HR generalis. Ya, oke teman-teman.
Nanti kita coba sedikit singgung ya, karena ada irisannya juga ya. Oh ya, yang udah PNC ada nggak? People and Culture. Jabatannya People and Culture ada nggak? PNC, PNC. Jangan-jangan ada nih People and Culture, tapi fungsinya masih personalia. HR Operation, HBP. HBP apa Mas Nurzaman? Mas Amran? Kalau HRIR, Human Resource Industrial Relation ya? Oh, HRBP, oke. Oh, People Operation, oke. Ya lumrah ya, People Operation. Ada divisi people doang. Ya macam-macam teman-teman ternyata. Nah nanti kita coba lihat ya irisannya. Apakah ada perbedaan dari perubahan nomenklatur ini atau hanya nama sebatas nama aja. Toh fungsi-fungsinya tetap aja. Kita melakukan rekrutmen, kita melakukan HR administration ya, mulai dari payroll dan lain sebagainya, KPI dan lain sebagainya. Lalu kita juga melakukan fungsi training and development, lalu kita juga melakukan fungsi industrial relation, kita juga melakukan fungsi-fungsi yang lain yang melekat di operasional HR. Atau fungsi-fungsi operasionalnya semua sama teman-teman, dari mulai kita namanya dulu mungkin masih personalia ya, sampai sekarang namanya yang lebih modern ya, macam-macam, ada PNC, ada people operation, ada HRBP, tapi fungsi operasional HR-nya masih sangat-sangat melekat ya. Oke, saya mau tanya juga teman-teman. Teman-teman udah sempat baca-baca belum tentang fungsi dari masing-masing nama tersebut? Kayak personalia fungsinya apa? Lalu tentang HRD itu fungsinya apa? Ada belum yang udah pernah baca-baca soal itu? Atau HRBP itu fungsinya apa gitu? Atau siapa yang melahirkan HRBP ini? Udah pernah dengar belum teman-teman? Yuk di kolom chat, ada yang udah pernah dengar? Dev Ulrich ya, oke betul. Dari Mas RC laki-laki perempuan? Sorry, sorry. Takutnya nanti salah nyebut ya. Belum ya. Armadanis. Oke, siap. Kebanyakan belum, nanti kita bahas ya teman-teman untuk malam ini, tapi hanya irisannya aja. Oke, di sini ada personalia dan HRD sudah, sisanya belum mempelajari lebih jauh, tapi tahu garis besarnya. Ya, karena tadi ya saya ulangi lagi teman-teman, mau apapun itu namanya, fungsi operasionalnya tetap sama ya, hampir nggak pernah berubah. Mulai dari rekrutmen tadi sampai hubungan industrial, ya itu fungsi dari operasional HR. Yang berbeda atau yang sangat-sangat berkembang itu adalah tentang evolusi strategisnya teman-teman. Karena dari dulu ya, HR itu kan sering dipandang sebelah mata ya. Contohnya apa? Dulu teman-teman di atas saya mungkin ya, angkatan saya yang sekarang usianya udah 40 tahun ke atas lah ya mungkin. Mereka masih menganggap HR itu adalah departemen buangan teman-teman. Apa maksudnya departemen buangan? Orang-orang yang sekiranya udah nggak kompeten di bidangnya, itu pasti dimutasinya ke personalia gitu. Karena apa? Yaitu dianggap sebagai departemen yang bisa mendisiplinkan diri, katanya kayak gitu. Sama departemen yang emang udah nggak dianggap sisi strategiknya gitu, nggak kayak marketing, nggak kayak tim produksi, atau nggak kayak tim finance gitu ya, yang bisa diajak diskusi di meja direktur gitu. Nah, zaman dulu tuh HR atau personalia tuh nggak pernah ada atau nggak pernah duduk gitu di meja itu. Karena apa ya? Apa gitu, operasionalnya cuman gitu-gitu aja, cuman rekrutmen, cuman ngegaji orang, ngitung gaji, ngitung lembur, ngitung absen, nge-training orang, hubungan industrial dan lain sebagainya. Mungkin cuman gitu aja, makanya nggak dianggap seksi. Nah, setelah itu ilmu pengetahuan tentang HR kan berubah ya teman-teman. Nah, semenjak perubahan itulah, nanti kita bahas ya tentang perubahan itulah,
Sampai saat ini HR itu berkembang ya dari fungsi yang awalnya hanya mengerjakan sektor-sektor operasional aja, kayak tadi rekrutmen dan lain sebagainya, sekarang udah bertindak lebih jauh, teman-teman. Udah sampai mana? Oke, kita bahas dulu sekarang ya. Saya izin share dulu ya, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang HRBP atau tentang strategic HR. Ini saya mau sedikit diskusi-diskusi tipis dulu ya sama teman-teman. Alright, udah kelihatan ya. Nah, oke teman-teman, kita sambil diskusi ya, boleh di kolom chat teman-teman. Mas Gio, halo Mas Gio. Kita ini soal bahas yang kemarin di-share lah di grup employee engagement, Mas. Sharing-sharing. Jadi saya kemarin dapat insight lumayan banyak ya, habis belajar juga. Karena gini teman-teman, kenapa? Mungkin dikatakan saya suka sharing ya teman-teman. Saya harapkan teman-teman juga nanti kita saling sharing satu sama lain. Karena setelah kita mempelajari sesuatu itu alangkah baiknya kita sharing bareng-bareng gitu ya, biar ilmunya itu makin awet di kepala gitu, makin awet di kepala dan kita bisa mengambil pelajaran bersama-sama. Oke, oke teman-teman, saya mau tanya nih ke kalian. Ada nggak sih di antara kalian ya, semuanya, berapa orang di sini? Ada 37 orang dan kemungkinan nanti bertambah ya, yang lagi ngerasain, yang pertama nih, kerjaan saya ada impact-nya nggak sih buat perusahaan? Pernah ada nggak sih pertanyaan kayak gitu di diri kalian? Terus usaha yang saya lakukan ini berarti nggak sih buat perusahaan? Bikin perusahaan naik omset nggak sih? Atau bikin perusahaan makin efisien nggak sih? Atau yang ketiga, di sini saya bisa jadi diri saya sendiri nggak ya? Pernah nggak sih ada pertanyaan kayak gitu kepada diri sendiri ya di tempat kerja? Atau kok saya nggak merasa dilibatkan ya di tempat ini? Kayak orang lain tuh meeting pembahasan penting teman-teman tentang arah, tentang strategi, tentang eksekusi. Kalian cuman ya gitu aja, datang kerja pulang gitu. Merasa nggak dilibatkan atau merasa tidak terlibat dalam keputusan-keputusan penting perusahaan. Dan yang terakhir adalah makin hari kok makin monoton ya ini kerja. Ada nggak teman-teman? Boleh di kolom chat yang lagi relate ngerasain hal ini. Atau teman-teman yang mungkin HR entusias ya, yang lain mungkin ya pernah ya ngerasain di masa kuliah mungkin atau di masa mencari kerja atau di masa-masa kita melakukan sebuah pelatihan atau pembelajaran. Ada nggak teman-teman yang ngerasa relate gitu sekarang ya? Elsa, aku ya. Oke. Mbak Elsa di tempat kerja berarti ya. Makin hari makin monoton. Udah sering ngerasain dulu pas masih di finance. Oke. Relate ya. Dari beli nyoman. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang ngerasa relate tentang fenomena seperti ini? Merasa unavailable, ya, merasa insecure, merasa apalagi merasa yang nggak nyaman kondisi psikologisnya. Dari Mas Alif ya, belum karena masih magang, jadi belum relate Pak. Magangnya baru berapa bulan, nanti kalau udah lama-kelamaan mungkin bisa berasa ya. Tapi kalau magang kan itu fokusnya belajar ya, belajar untuk bekerja ya teman-teman. Nah kalau teman-teman semua sedang merasa relate dengan apa yang ada di sini ya, yang merasa dirinya makin jauh gitu ya, yang merasa dirinya cuman ya gitu kayak Mbak Elsa ya dikejar-kejar target aja gitu sampai lupa tanggal merah dan lain sebagainya. Ya ini teman-teman, yang perlu kita bahas sekarang adalah soal employee engagement ya, tentang bagaimana kita semua terikat dengan tempat kerja kita ya. Nah, sebetulnya apa sih dampak sebenarnya dari engage dan disengage-nya karyawan di tempat kerja? Ternyata ini ada pengaruhnya. Kemarin udah sempat saya spill ya teman-teman. Udah ada hasil penelitiannya. Ternyata selain gaji yang memberikan seseorang untuk mau bekerja, ternyata ada faktor lain. Faktor itu disebut sebagai engagement atau keterikatan seseorang di tempat kerjanya.
Jadi orang tuh kalau kerja datang ke kantor ya kerja gitu, tapi bukan berarti dia mau bekerja, teman-teman, ya. Fisiknya mungkin hadir di kantor atau fisiknya hadir secara virtual ya, bekerja untuk perusahaan, tapi hatinya belum tentu. Nah, itulah yang disebut dengan disengage ya. Nah, kita bahas teman-teman lebih jauh ya. Oke, sebelum bahas kita ada learning point-nya ya. Ini checkpoint-nya nanti yang akan kita temui teman-teman selama pembahasan. Yang pertama kita mengenal pemuka dari employee engagement dan strategic HR. Jadi nanti kita kenalan ya sama tokoh-tokoh strategisnya, teman-teman. Biar bisa teman-teman catat sama nanti biar bisa teman-teman pelajari juga lebih jauh secara mandiri ya. Jadi saya kasih tahu tokoh-tokohnya siapa aja. Lalu yang kedua, perkembangan fungsi HR dari zaman ke zaman. Tadi yang udah saya spill di awal ya, mulai dari personalia sampai HRBP. Lalu di mana employee engagement ini saya singkat ya, teman-teman, jadinya. Di mana employee engagement berada dalam kegiatan HR sehari-hari. Apakah employee engagement ini bisa diterapkan di rekrutmen, atau bisa diterapkan di training and development, atau bisa diterapkan saat karyawan resign, atau gimana kira-kira ya. Nah, yang berikutnya siapa yang sukses menerapkan employee engagement ini? Nanti ada contoh studi kasus perusahaan berbasis penelitian ya dari si tokoh-tokoh ini. Jadi si tokoh-tokoh ini dia sudah meneliti perusahaan-perusahaan ini untuk menerapkan employee engagement ya. Lalu besarkah manfaatnya untuk perusahaan? Nah, nanti kita bahas ya. Dari Febilia juga, Pak izin bertanya, Pak lagi, Pak, Pak izin bertanya, semisal kita selalu merasa gampang bosan dengan kondisi rutin yang itu-itu aja, monoton ya, apakah itu adalah kondisi psikologisnya yang perlu diobati atau ways of working-nya yang perlu diubah? Nah, nanti semoga dapat jawabannya ya, nggak akan dulu saya jawab sekarang. Kita lanjut dulu, nanti kita bahas ya, Febilia ya, apakah itu apa nih yang harus dirubah kalau udah pekerjaannya monoton. Oke, sip. Itu learning point-nya. Nah, sebelum itu, teman-teman, saya mau ajak kalian untuk ngisi survei dulu ya. Wait, ini saya share dulu linknya ya. Nanti teman-teman tinggal scan barcode aja. Oke, tinggal scan barcode, nanti isi ya. Wait. Nah, udah ada ya? Nah, yuk teman-teman. Ayo masuk, baru 3 nih. Oh, udah langsung ngisi ya. Oke, boleh ngisi deh. Langsung nih pertanyaan pertama ya, langsung isi nih. Seberapa engage kamu di tempat kerja sekarang? Oke. Oke, ayo. Oh, ada yang engage banget ya, luar biasa. Ada yang nggak banget, ada yang nggak terlalu, artinya netral ya. Boleh teman-teman, ayo yang lain. Linknya, oke bentar ya. Linknya, wait guys. Nah itu linknya tuh, di chat ya. Ayo 27 responden. Sip. Ayo teman-teman. Siapa yang merasa engage dengan perusahaannya dan siapa yang merasa tidak engage dengan perusahaannya?
Oke, udah nggak bergerak ya? Ada bergerak satu. Ini kita udah ketahuan jawabannya ya, teman-teman. Ternyata dari mayoritas ya, teman-teman yang ada di sini itu merasa tidak terlalu engage dengan tempat kerjanya sekarang ya. Oke. Nah, nanti kita bahas lagi ya untuk pertanyaan berikutnya. Siap? Oke, next. Nah, menurutmu karyawan resign lebih karena gaji atau karena atasan? Oke, pilih salah satu ya. Atasan. Oke, gaji nggak worth it atau atasan? Yuk. Mostly atasan ya dari Mas Diva. Oke. Ini nggak bisa pilih keduanya. Oh, wait. Nggak bisa, Mas. Mas Gio ya. Dipilih salah satu ya. Atasan first, gaji following. Oke. Mostly udah dapat jawaban ya. Kira-kira bakal nyusul nggak ya gaji? Tapi kayaknya enggak ya. Nah, mostly jawabannya adalah atasan, teman-teman ya. Oke. Mau dilanjut? Atasan toksik. Gas ya. Nah, relate kan? Atasan ya penyebabnya. Oke, next pertanyaannya. Nah, pilih salah satu kondisi psikologis yang paling kamu rasain sekarang di tempat kerja. Nah, kalian sekarang di tempat kerja lagi ngerasain apa? Ada pekerjaan yang kurang memberi arti, kayak ini gue kerja kok nggak kena hati gitu. Cuman sebatas kewajiban aja gitu. Terus pekerjaannya nggak ngasih rasa aman gitu ya, tiap hari misalkan bakal kena marah, atau semisalkan setiap hari ya nggak itulah ya, nggak pasti gitu. Satu aja ya Mbak Yunita. Terus yang kelima, ngerasa anggap nggak dianggap gitu. Kayak ya ada atau nggak ada, gue di sini kayak ada atau nggak ada gitu. Kalau bisa dua seru. Enggak, justru saya sengaja pilih satu, teman-teman. Biar nanti ketahuan ya, satu orang lebih condong kemana gitu. Oke, dari 33 responden ini sudah ada 22. Yuk yang lain jawab yuk, teman-teman. Ini saling menyusul antara pekerjaan yang kurang memberi arti dengan ngerasa anggap nggak dianggap ya di tempat kerja. Ya Pak Arif, betul. Ngerasa nggak dianggap, berasa kayak jelangkung ya. Hadir fisiknya di kantor tapi berasa nggak dianggap ya. Oke, sip. Next ya teman-teman. Remah-remah. Atau kalau PNS bilangnya apa, umbi-umbian ya. Oh masih nyusul nih. Ngerasa dianggap gak dianggap. Dua ya pemenangnya nih untuk ini. Next. Jika boleh memilih, saya akan pilih perusahaan yang... Nah, kalian milih gaji apa milih atasan suportif? Ayo. Gajinya gede, fasilitasnya oke. Tapi ya atasannya toksik ya. Tiap hari dimarahin, tiap hari kalian nggak ada kepastian gitu kan. Hari ini bakal dimarahin apa ya. Gaji. Mas Gio duitnya terus nih. Biasanya yang lokal bikin tidak engage. Mostly ya. Betul Pak Arif, setuju. Mostly ya. Tapi nggak semua. Ada juga memang perusahaan lokal yang bisa bikin karyawannya lebih engage. Ya. Semuanya tergantung ke karakter owner sebetulnya. Atasan dan lingkungan suportif akan mendukung perkembangan karir karyawan, termasuk masalah gaji. Betul. Ya.
Jadi atasan bisa nyambung kemana-mana. Oke, next teman-teman. Nah, kalau ini diwujudkan di tempat kerja, saya bakal betah banget dan bertahan dalam waktu lama. Nah, teman-teman silakan isi kira-kira apa ya satu hal yang bikin kalian bisa bertahan lebih lama di perusahaan. Ini esai ya. Atasan yang tidak mikro. Ada lagi yang lain? Gajinya naik, gaji naik. Lingkungan suportif. Ada lagi? Apa ya yang kira-kira keadaan di kantor yang bikin saya bisa nyaman dan bertahan lebih lama? Gaji, atasan, job desk, gaji sesuai dengan workload. Ya, oke, suportif. Oke, lingkungan gaji besar. Pecat A1. Oke, lingkungan atasan, gaji ya. 3 indikator. Ada lagi teman-teman, people development yang clear. Oke, ada lagi teman-teman jenjang karir. Oke, that's good. Ada lagi guys? Komunikasi yang jelas ya. Ini berkaitan dengan clarity. Oke, good. Ini nggak ada namanya ya. Anonim semua. Oke, 2, 3. Oke, ada lagi yang mau jawab teman-teman? Oke, kita sudahi ya. Nah, teman-teman, nanti saya share ya untuk hasil dari apa? Hasil dari surveinya ya. Sekarang kita balik lagi teman-teman ke slide yang tadi. Wait. Nah, teman-teman. Jadi ya, yang tadi kita bahas setelah kita isi survei, employee engagement itu singkatnya, ya, nah ini diawali dengan paper kan, paper tuh hasil riset ya, atau penelitian ya, atau jurnal oleh William A. Kahan. Ya, dia seorang akademisi dari Amerika, teman-teman. Dia mengeluarkan paper berjudul Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Ya, yang mana paper ini menjadi titik awal semua pembahasan employee engagement modern. Ya, ini tahun 90 risetnya atau penelitiannya tahun 1990. Nah, sebelum kan orang itu bicara soal job satisfaction atau motivation. Jadi yang dipengaruhi oleh pekerjaan atau yang mempengaruhi di tempat kerja itu bagaimana kepuasan kerja karyawan. Itu yang bulan kemarin kita bahas ya, teman-teman, mengukur kepuasan kerja. Itu sebetulnya udah agak jadul ya. Nah, sekarang yang lebih modern adalah employee engagement. Lalu bicara juga soal motivasi. Apa sih motif orang? Muncullah teori motivasi dan lain sebagainya ya. Lalu yang berikutnya kan juga mengubah pertanyaan, kapan seseorang membawa dirinya yang utuh ke dalam perannya di tempat kerja. Nah, ini pertanyaan pertama ya. Kapan sih kalian membawa diri kalian seutuhnya ke tempat kerja? Lalu pertanyaan yang kedua dari Kan ini ya, hasil penelitiannya adalah dan kapan mereka menarik diri secara psikologis. Jadi employee engagement itu sangat-sangat berkaitan erat dengan kondisi psikologis karyawan di tempat kerja. Ya. Oke, teman-teman. Jadi pada intinya employee engagement sangat berkaitan erat dengan kondisi psikologis karyawan di tempat kerja. Oke. Ini yang men-triggernya adalah paper dari William Kahn. Ya, dan ini judulnya. Nanti kalau perlu saya share ya, teman-teman, untuk hasil atau jurnal penelitiannya. Itu bisa kalian download juga di Google Scholar ya. Nah, berikutnya teman-teman, singkatnya ya, ini ada kondisi, ada 3 matriks, ada kondisi, ada pertanyaan bawah sadar karyawan, ada harapan juga. Kondisi yang pertama adalah meaningfulness ya, atau kebermaknaan. Ini yang saya
tanyakan tadi juga di survei ya kepada teman-teman sejauh mana kalian menganggap pekerjaan atau tempat kerja kalian tuh berarti. Ini berkaitan dengan meaningfulness ya, keadaan psikologis. Pertanyaan bawah sadarnya adalah, ya apakah usaha saya di sini terasa berarti ya, atau gue kerja di sini tuh ada bekal yang bisa dibawa pulang nggak sih gitu. Nah harapannya tentunya kan kalau kalian tadi ngisinya itu tentang makna ya, tentang kebermaknaan, tentang meaningful, harapan kalian pasti pekerjaan yang menantang ya, nggak monoton ya. Mbak Feby tadi ya, punya dampak yang jelas dan juga mendapat penghargaan, dihargai atau diapresiasi ya. Ya minimal atasan, kalau kalian cowok ya, atasannya cowok, kalian cowok, atasannya megang pundak kalian, good job bro, I proud of you ya, minimal kayak gitu. Kebayang kalau perusahaan gak ada kamu itu loh dan sebagainya. Walaupun itu cuman ucapan doang, lisan, tapi kan kalau sampai ke orang penerimaannya beda ya teman-teman. Itu bisa jadi sebuah apresiasi. Yang kedua ini safety berkaitan dengan rasa aman. Pertanyaan yang timbul bawah sadarnya adalah, ini aman gak sih saya untuk jadi diri sendiri di sini? Kadang kan kita di perusahaan tuh muka dua ya teman-teman, dan kita selalu memainkan peran muka kedua di kantor. Kita nggak bisa jadi diri kita seutuhnya. Kita harus berperan menjadi orang yang bukan kita gitu. Itu banyak banget ya yang relate. Kayak harus pura-pura baik, harus pura-pura, bukan pura-pura baik ya, apa kayak pura-pura lagi nggak suka sama orang gitu. Kita tuh nggak berani ngomong gitu. Soalnya kalau ngomong itu bakal jadi bahaya ya. Makanya kita lebih suka ya udah deh senyumin aja, ya udah deh, ya udah tetap ngeganjel dalam hati tapi kita nggak bisa mengungkapkan. Karena kalau mengungkapkan resikonya lebih besar. Itu perasaan nggak aman ya. Nah tentunya harapannya buat tadi teman-teman yang ngisi insecure ya, tentunya kalian pasti berharap atasan yang suportif ya, budaya yang tidak menghukum kesalahan, dan juga hubungan kerja yang saling percaya. Ada trust satu sama lain antar rekan kerja. Dan yang terakhir adalah availability. Ini yang tadi ada yang dianggap, gak dianggap ya, atau si jelangkung nih. Ini berkaitan dengan availability teman-teman. Pertanyaannya tentu aja ya, apakah secara fisik nih, secara fisik kalian, emosi dan mental punya kapasitas untuk terlibat dalam keputusan-keputusan penting, terlibat dalam diskusi-diskusi, ya, terlibat dalam menentukan arah, terlibat dalam ide, gagasan di perusahaan dan lain sebagainya. Atau enggak gitu. Ya, teman-teman, tentunya harapannya kalian yang tadi mengisi availability berharap memiliki beban kerja yang realistis, tidak burn out, dan ada dukungan di luar kerja. Ya, ini berkaitan dengan dianggapnya keberadaan kalian di lingkungan kerja. Nah, lanjut tokoh yang kedua, teman-teman. Mungkin ada yang udah sempat tahu ya tentang Josh Bersin, bukan Josh Bersin ya, Josh Bersin, teman-teman. Ada yang udah tahu, boleh di kolom chat. Siapa Josh Bersin? Ada yang udah pernah belajar atau udah pernah tahu ya tentang Josh Bersin? Nah, teman-teman, jadi Josh Bersin itu ada ya? Kurang tahu ya, Mas Alif. Yang lain mungkin ada teman-teman yang sempat tahu Josh Bersin ini. Jadi beliau itu memang mendedikasikan diri untuk meneliti HR ya. Jadi dia seorang title-nya kan, kalau orang title-nya HR manager, title-nya HR director, HR operation, HR officer, HR staff ya. Kalau dia apa coba? HR researcher ya, atau peneliti HR. Dia seorang akademisi juga, teman-teman, namun dia suka banget untuk melakukan penelitian di lapangan. Yaitulah Josh Bersin ya. Orangnya analytical banget ya. Jadi teori-teori people analytic itu banyak yang lahir dari Josh Bersin ini, teman-teman. Nah, dia mengeluarkan buku yang berjudul Irresistible atau tak tertolak. Apa artinya? Nah, ini berkaitan juga bukunya dengan employee engagement, teman-teman. Jadi karyawan tuh udah nggak bisa nolak perusahaan yang ngelakuin green flag kayak gini. Ini green flag yang dia maksud. Ya. Nah, kalau tadi kan ya, William Kahn itu menjawab kenapa
Nah, Bersin itu menjawab bagaimananya. Jadi how to-nya kita implementasi employee engagement di perusahaan, ya. Nah, menjawab perusahaan mendesainnya secara sistematis. Oke, ya, teman-teman. Lalu Josh Bersin itu, nah ini membaginya ke dalam 7 faktor, teman-teman. Faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi seseorang itu engage atau tidak ya di perusahaan, ya. Yang pertama itu timnya, teman-teman. Tim tuh peer to peer ya, peer to peer atau bawahan kita gitu. Jadi tim bukan hierarki. Nah, ini ada perbedaan perspektif ya, ada perbedaan sudut pandang. Jadi tim itu, jadi dia lebih condong untuk tim, bukan hierarki. Paham ya? Maksudnya gitu. Tim bukan hierarki. Yang kedua, work not job. Yang ketiga, coach not boss. Jadi bertindaklah sebagai seorang coach ya, bukan sebagai seorang bos. Lalu culture not rules ya. Lalu yang ketiga, yang keempat itu growth not promotion. Jadi nggak cuma promosi tapi ada growth-nya juga. Lalu purpose not profit. Selain perusahaan mengejar profit kayak tadi ya, Mbak siapa yang target gitu. Tapi purpose-nya juga itu di-achieve dong gitu. Purpose perusahaannya ya. Dan yang terakhir adalah employee experience. Nah, nanti kita bahas soal employee experience-nya, teman-teman ya, bukan output. Jadi employee experience not output. Kadang kan sekarang ya ukuran perusahaan tuh yang penting hasilnya bagus, yang penting hasilnya ada, yang penting hasil dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah peduli tentang pengalaman karyawan untuk menghasilkan sesuatu tersebut. Apakah pengalamannya itu menyenangkan atau tidak dalam meraih hasil. Bisa jadi mungkin hasilnya optimal tapi caranya kurang baik. Ya. Misalkan perusahaan harus achieve 100 juta. Nggak mau tahu pokoknya bulan ini harus achieve 100 juta. Tapi pengalamannya karyawan ya nggak nyaman untuk mengejar 100 juta itu. Akhirnya dia jual paksa produknya ke anggota keluarga, jual paksa produknya ke ring satu keluarga, ke teman-teman dan lain sebagainya. Experience-nya nggak menyenangkan gitu. Nah, perusahaan juga harus peduli. Jadi jangan cuman peduli kepada output-nya aja, tapi experience karyawannya juga harus diperhatikan. Ini yang dilahirkan oleh Josh Bersin ya, teman-teman, di bukunya Irresistible. Nah, lanjut, tokoh yang terakhir, teman-teman, dia adalah Dave Ulrich. Ini sering saya singgung ya, teman-teman. Jadi Ulrich itu nyambungin titik yang sering terputus di banyak perusahaan. Nah, yang tadi ya saya bahas tentang banyak perusahaan yang secara fungsi operasional itu sama ya, dari fungsi personalia dulu sampai ke sekarang ya, HRBP gitu. Nah, HR itu sering bicara engagement seolah itu tujuan akhir. Jadi engagement itu sebetulnya bukan tujuan akhir menurut Ulrich ya. Padahal sebenarnya itu tahap tengah dari sebuah rantai nilai. Nah, karena apa? Nah, tadi ya kita bahas soal employee experience, teman-teman, yang dibahas oleh Josh Bersin di paling akhir. Apa sih manfaat dari kita memperdulikan experience karyawan? Yang pertama, kalau kita peduli terhadap employee experience, ini akan membuat karyawan semakin engage. Jadi kasihlah karyawan tuh pengalaman atasan yang baik, pengalaman gaji yang baik, pengalaman lingkungan kerja yang suportif, pengalaman tentang banyak hal positif ya, lingkungan yang baik, nggak toksik gitu ya, atau wellness-nya atau mental health-nya dipedulikan, berikan mereka pengalaman-pengalaman yang berarti ya. Karena ketika mereka diberikan pengalaman yang bagus, itu employee engagement-nya akan terimprove, teman-teman. Perusahaan akan terikat ya. Perusahaan bakal susah karyawan bakal susah resign karena dia udah terlanjur cinta sama perusahaannya gitu. Kalau bahasa dulu mungkin loyal ya. Harus kerja tuh harus loyal ya, ciptakan dulu experience-nya. Nggak mungkin loyal tercipta tanpa experience yang baik ya. Itu intinya, teman-teman. Nah, setelah employee engage atau karyawannya engage semua, itu pasti ngaruhnya kepada customer ya, customer experience. Coba kalian bayangin deh, perusahaan itu kan melayani customer ya. Kalau customernya dilayani kurang baik, kira-kira perusahaan bakal profit nggak? Ya enggak lah, jelas ya.
pasti customer-nya juga bakal bete gitu dan pelan-pelan ninggalin. Ya, dia pasti mencari pelayanan yang lebih baik lagi. Jadi seolah-olah jadi jangan seolah-olah HR itu lupa memberikan pengalaman yang baik kepada karyawan. Soalnya kalau pengalaman yang kurang baik, dampaknya itu nanti nggak cuma ke perusahaannya. Dampaknya nggak cuma ke teman-teman kerja aja, tapi dampaknya juga ke customer ya. Kalau customernya diberikan experience yang nggak baik, misalkan dilayani dengan cemberut, dilayani dengan slow respon, dilayani dengan seburuk-buruknya pelayanan ya, customernya juga nggak bakal dapat engagement-nya teman-teman. Tapi kalau pengalamannya bagus, udah pasti customernya juga bakal ke engage ya. Nah ini soal HR strategis. Jadi kalau HR strategik itu kita nyinggung soal ekosistem bisnis ya teman-teman. Tentang bisnis acumen termasuk marketing, sales dan sebagainya juga kita minimal harus tahu ya basicnya. Gitu. Nah itu kalau employee engagement ada kaitannya di akhir dengan customer engagement teman-teman. Dan kalau customer engagement ke apa ya, ke hasil bisnis ya, revenue, retention pelanggan, citra ya atau brand dan lain sebagainya. Ini teori yang dikemukakan oleh Dave Orridge ya tentang ketika perusahaan peduli pada experience karyawan, impact-nya langsung kepada customer engagement ya. Oke. Nah, ada take away teman-teman yang pertama ya. Ini yang bisa kalian bawa pulang, boleh kalian catat atau boleh kalian screenshot ya. Jadi engagement adalah kondisi yang dibentuk oleh lingkungan kerja. Dibentuk ya, artinya ada kesengajaan, dibentuk dengan sadar, dibentuk dengan rencana. Artinya, ini bisa didesain oleh HR dan leader dengan terencana ya. Jadi employee engagement itu bisa masuk kepada program ya, teman-teman. Dengan niat terlebih dahulu jadi rencana, program and then implementasi ya. Lalu yang kedua, manfaatnya nggak cuma buat karyawan kok, lebih dari itu untuk customer dan juga brand ya. Ini takeaway pertama tentang employee engagement ya. Udah nangkap teman-teman, intinya 3 ya employee engagement. Yang tadi apa? Availability lagi. Meaningful ya, harus memberikan terasa berarti ya kepada karyawan dalam bekerja dengan cara apa? Dengan memberikan the good experience. Yang keduanya adalah secure, rasa aman. Dan yang ketiganya adalah availability atau merasa hadir ya, turut terlibat, ikut dilibatkan gitu. Itu sederhananya dari employee engagement ya, teman-teman. Nah, berikutnya, nah kita masuk kepada evolusi ya. Nah, sebelum ke evolusi, saya ada jawab dulu nih. Ini ada beberapa chat masuk ya. Dari Pak Arif, sejujurnya kita bisa melihat mendeteksi ya suatu perusahaan itu engage atau disengage dengan kita adalah saat awal rekrutmen. Nah, Om Dev Orage ya. Oke, boleh nanti kita sharing-sharing ya Pak Arif ya. Dari Mas Gio, kalau proses rekrutmennya cepat, 3 kali perusahaan yang saya dapat gak ada yang beres satupun. Kalau komen lucu terus ya. Ini yang pernah saya rasakan sampai saat ini dari Pak Arif ya, waktu di Four Season, Golden Rule. Ya, Pak Arif pengalamannya luar biasa ya teman-teman. Udah 25 tahun Pak kalau nggak salah ya. Sorry, koreksi kalau saya salah. Pengalaman di HR ya. 25 tahun ya teman-teman, luar biasa. Saya aja belum, masih di bawah 10 tahun, masih harus banyak belajar ya. Oke Pak Arif, mungkin kedepannya kita bisa belajar bareng-bareng Pak ya. Terutama saya bisa banyak belajar nanti ke Pak Arif. Oke teman-teman, saya mau sharing yang kedua nih. Ini tentang evolusi HR dari masa ke masa. Ini yang saya dapatkan ya dari Dave Ulrich ketika dia memberikan sebuah workshop ya di Singapura pada saat itu. Dia mengemukakan sebuah evolusi ini tentang fungsi-fungsi HR, teman-teman, yang mungkin udah tadi kita bahas ya. Pertama soal personalia sampai kepada human capability atau yang kita kenal dengan sekarang human resource business partner ya. Kita bahas satu-satu teman-teman ya. Ini personel ya, atau kita lumrah di Indonesia nyebut dengan personalia. Nah, di sini ada fokus sama outputnya ya. Fokusnya kepada apa sih personalia itu?
fokusnya kepada pekerjaan administratif, teman-teman, untuk personalia ya. Jadi hanya sebatas tadi ya, mulai dari kita apa narik data absen ya. Kalau dulu tuh apa clock in-nya tuh ceklokan ini sebutnya apa itu? Ya zaman Charlie Chaplin ya tahun 1930-an mungkin. Itu sama outputnya mengatur syarat dan ketentuan kerja ya atau term and condition. Ini yang dilakukan oleh personalia. Sederhananya begini. Lalu berevolusi setelah jadi personalia menjadi human resource teman-teman atau yang kita kenal sebagai HRD ya. Ini mungkin tahun kalau nggak salah ya di buku itu sekitar tahun 1970-an. Di speech yang dia katakan itu sekitar tahun 1970-an ya. Dia mengatakan Human Resource Department atau Human Resource Development ya. Ini ada penambahan fungsi ya. Jadi fungsi personalianya tetap ada tapi berkembang ya, bertambah. Nah, HRD ini dia udah mulai mendesain praktik operasional HR yang tadi ya mulai. Nanti operasional HR saya kasih tahu teman-teman, saya perlihatkan frameworknya ya, mulai dari rekrutmen sampai nanti ke intinya operasional HR lah ya, pekerjaan HR sehari-hari ya, rekrutmen, payroll, training development, industrial relation, performance management, dan lain sebagainya. Nah, intinya semua pekerjaan atau operasional HR itu bisa berfungsi efektif dan efisien, ditambah dengan fungsi personalia. Nah, maju lagi ke tahap berikutnya, ini sekitar tahun 90-an, teman-teman, berevolusi lagi dengan human capital. Ini ada perubahan perspektif, di mana manusia yang sebelumnya dianggap sebagai sumber daya atau resource, ini beralih ya, paradigmanya menjadi capital, menjadi modal. Berarti kalau manusia dianggap modal, berarti kan dia bisa diinvestasikan ya. Makanya kan terkenal ya, kalau kita training tuh disebutnya investasi training. Kalau kita mau pelatihan ada biaya investasi ya. Nah, itu seolah-olah kita sebagai capital ya, yang bisa terus bertambah, manusia sebagai aset intinya kayak gitu. Kalian pasti sering dengar ya, perlakukanlah karyawan sebagai aset, perlakukanlah manusia sebagai aset. Nah, itulah perspektif human capital, teman-teman ya. Nah, inti dari human capital itu apa? Dia menyelaraskan operasional dengan strategi perusahaan. Jadi harus udah mulai nge-match, udah mulai align. Kalau perusahaannya mau memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan, maka karyawannya juga harus cinta terhadap lingkungan. Sederhananya gitu ya. Kalau perusahaannya mau kalau perusahaannya mau menjadi nomor satu di bidang fashion, maka karyawan-karyawannya juga harus style fit ya. Kalau perusahaannya mau nomor satu di bidang parfum, maka karyawan-karyawannya juga harus wangi lah, intinya kayak gitu lah ya, contoh sederhananya gitu. Nah, output utamanya adalah dia deliver kompetensi individu ya, yang itu dinaungi oleh unit baru bernama talent management, teman-teman. Ya, makanya kan kita sering dengar juga ya, manajemen talenta, talent management, HAV box matrix, 9 box dan lain sebagainya. Itu sebetulnya pengembangan dari human capital ya, di mana manusia sebagai aset, ada fungsi retensi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini fase human capability, teman-teman. Ini berkembang tahun 97, sebetulnya udah lama ya. Saya baru umur 2 tahun, berarti ini teori udah lahir ya. Jadi human capability ini menggabungkan semua ya, unsur personalianya masuk, HRD-nya masuk, HCM-nya masuk, lalu masuk ke perkembangan terakhir, yaitu menciptakan value di pasar atau di marketplace ya bahasanya. Marketplace itu marketplace pasar ya teman-teman, bukan Shopee, bukan TikTok Shop, bukan Tokopedia, bukan, tapi marketplace secara global ya. Bagaimana kita mengenal karyawan Google ya. Bagaimana kita mengenal karyawan Apple, bagaimana kita mengenal karyawan Facebook, karyawan Amazon. Itu kan kayak yang keren-keren ya, teman-teman. Kita menangkapnya kayak gitu-gitu. Woi, kerja di Apple, kerja di Adidas, kerja di Puma dan lain sebagainya. Nah, artinya perusahaannya dia sudah mampu menciptakan value di pasar sehingga SDM-nya pun dapat terlihat keren. Nah, ada fungsi HRBP di sana, teman-teman. Jadi how to HR creating value in the marketplace. Bahasanya kayak gitu ya kalau kata Ulrich. Nah, yang kedua,
Fungsi utamanya untuk HRBP ini adalah deliver organization and leadership. Jadi udah sangat mengiris urusan organisasi secara luas, ya, mulai dari plan, hierarki, tim, dan lain sebagainya, sampai kepada leadership-nya. Ini nyambung banget sama employee engagement yang tadi, teman-teman, tentang lingkungan yang suportif, tentang atasan yang nggak toksik, ya. Jadi intinya itu berkaitan erat dengan fungsi HRBP atau Human Resource Business Partner. Ya. Nah setelah itu teman-teman, setelah era Human Capability atau HRBP, ini ada satu lagi nih pengembangannya. Ya, pengembangan dari HRBP adalah People and Culture. Ini juga dipopulerkan ya oleh beberapa perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan teknologi ya, perusahaan rintisan teman-teman. Di mana people and culture ini ada perspektif juga yang turut berkembang. Apa itu? Perspektif yang pertama itu memfokuskan pengalaman karyawan yang tadi ya. Bagaimana karyawan diberikan pengalaman, dapat atasan yang baik ya, dapat lingkungan yang suportif, dapat lingkungan yang gak toksik, dapat lingkungan yang asik, yang menyenangkan, ya. Setiap proses itu dibawa enjoy, setiap proses dianggap sebagai sebuah pembelajaran, ya that's the good experience for employee, ya. Itu pengalaman yang bagus buat karyawan. Jadi dia diberikan pengalaman yang baik, ya. Itu fokus daripada people and culture. Yang keduanya budaya ya. Budaya bukan aturan, teman-teman ya. Jadi dia mengutamakan budaya. Sebetulnya kalau kita bicara di Indonesia, ya, Indonesia ini punya kultur yang sebetulnya itu sangat bagus, teman-teman. Namanya apa? Namanya musyawarah. Jadi kalau ada apa-apa tuh diomongin dulu, dibahas dulu bareng-bareng, musyawarah dulu. Kamu punya pandangan nggak? Kamu punya perspektif nggak? Kamu punya masukan nggak? Kamu punya saran nggak? Itu obrolin dulu, itu namanya musyawarah gitu. Setiap keputusan penting itu budaya bagus, teman-teman. Ya, kalau di Islam mungkin ada yang namanya tabayun, ya. Musyawarah juga the part of that, ya teman-teman. Lalu engagement juga fokus di people and culture, ya, dan well-being. Sama, Pak. Ya. Well-being itu lebih kepada kesejahteraannya. Sejahtera secara nominal, sejahtera juga secara mental. That's the focus of people and culture, ya teman-teman. Tentunya tanpa mengurangi 4 faktor ini ya, mulai dari personalia, HRD, HCM, HRBP, ditambah lagi fungsi yang baru ya, people and culture. Namun ini bukan teori Ulrich ya, jadi nggak saya cantumkan Ulrich di sini teman-teman, karena kalau Ulrich ini sampai di human capability aja. Untuk di sini mungkin ini hasil searching yang saya ketahui sejauh ini ya, dengan sharing di teman-teman juga, people and culture itu lingkupnya ini. Ini yang paling utama ya, tapi tidak meninggalkan hal-hal yang penting, terutama operasional HR yang tadi ya. Sip. Nah, pergeseran nama ke people and culture itu mencerminkan pergeseran fokus dari yang asalnya cuma mengelola karyawan menjadi mendesain pengalaman karyawan. Ini yang tadi saya bilang ya. Jadi experience itu didesain ya, direncanakan dengan baik. Lalu employee engagement juga berada tepat di jantung pergeseran ini. Karena output dari employee experience adalah employee engagement. Ya teman-teman. Itu mungkin tentang evolusi ya. Dari dulunya personalia, sekarang ada istilah baru people operation atau people and culture. Tapi secara scope kerja itu gak jauh teman-teman. Yang berubah hanya fungsi strategi saja. Dan itu lebih luas ya. Tanpa mengurangi atau tanpa mendiskreditkan fungsi-fungsi operasional, mulai dari rekrutmen yang tadi ya, ngitung payroll itu juga tetap ya. Jadi jangan sampai kalian jabatannya people and culture atau HRBP tapi payroll saya tinggalin soalnya itu bukan job desk-nya gitu. Enggak gitu juga ya. Itu the part of that ya teman-teman. Tetap menjadi bagian dari HR ya. Ada yang mau di-sharingkan teman-teman? Atau kita lanjut dulu? Halo, Assalamualaikum Mas Ruslan dengan Arif. Oh iya, Pak Arif. Halo Pak Arif, apa kabar? Salam kenal Pak. Salam kenal semuanya nih, kakak-kakak semua saya pakai kakak-kakak aja lah lebih gampang. Jadi kalau bapak-bapak kayak tua banget, jadi kalau kakak-kakak lebih enak kayaknya ya, kita seumuran. Jadi terima kasih nih buat rekan-rekan semuanya, salam kenal dengan Arif saya di sini.
Ini mohon maaf izin karena saya baru baru nyampe, jadi saya agak pakai foto saya aja. Tapi foto tuh nggak apa sesuai dengan foto saya yang di itu. Jadi bener buat teman-teman mungkin apa nanti kita mungkin di sesi kapan lagi kita ada sesi lagi ya. Dari setuju yang dibilang oleh Pak Ruslan, awalnya personalia itu HRD seperti kayak ini ya. Seperti kayak apa tuh namanya kayak satpam ya Mas Ruslan ya. Pemadam Pokoknya kalau ke kebakaran, HRD itu Mbak. kalau nggak masalah ya, dan lebih tepatnya lagi seperti polisi. Jadi kalau ke HRD itu kesannya tuh kayak horor. Dulu, zaman dulu ya. Zaman saya dulu belajar banget, saya waktu itu jadi tukang cuci piring, saya lihat kok HRD kok mengerikan sekali ya. Masuk tuh cuma ada dua. Antara appreciation, artinya dia dapat penghargaan, atau dapat SP, surat cinta, itu doang. Ya, zaman Iya, dulu iya. nih. Kemudian tuh kan berarti ketahui berarti bener. Kemudian lanjut 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 sampai sekarang di plan culture. Memang bener apa buat teman-teman semua yang mungkin sudah pernah merasakan ada perubahan, memang perubahan itu bukan perubahan apa ya dalam arti kata hanya tulisan berubah, tapi memang budaya itu harus berubah gitu loh. Hmm, Nah itu yang saya bilang. Saya kenapa tadi bilang di awal, kalau teman-teman lihat tadi di chat saya kan saya bilang tuh, kita sebenarnya bisa ngelihat kalau kita mulai peka ya, seperti apa sih suatu perusahaan itu ingin atau enggak, itu kelihatan dari saat awal kita hiring proses. Bukan masalah cepat atau enggak cepat. hmm. Kita datang nih, biasanya kalau saya nih, ini tips aja buat teman-teman. Biasanya kalau saya sebelum apply ke satu perusahaan, saya akan lihat dulu nih profile dulu, perusahaan seperti apa, segala macam gitu. Kemudian satu hari atau 2 hari sebelumnya, biasanya saya akan melakukan intelijen ini ke sana gitu. Saya lihat nih orang-orang gimana, senyum apa enggak, tegang apa enggak. Itu body gesture 80% akan mengatakan people di sana Inggris apa tidak. Itu aja sebenarnya. Kenapa? Karena manusia itu 80% ada hal yang tidak bisa dikatakan alam sadar dia bahwa perangai itu atau tingkah laku itu apa itu secara tidak langsung akan otomatis menggambarkan mereka secara keseluruhan. Itu satu. Kemudian rekrutmen kenapa? Rekrutmen lihat aja dari awal. Kalau rekrutmennya misalnya tegang segala macam ini apa kayak kaku gitu, ah udah ketahuan tuh pasti di dalamnya pasti udah nggak enak. Jadi saya hanya sebagai gambar aja ya. Kenapa? Karena selama ini yang aku alamin dari awal aja itu rekrutmennya, Hai, apa kabar? Gimana kabarnya? Saya nggak kenal orangnya, tapi orangnya kok enak banget itu ya nyapa kita. Itu satu itu udah jadi oh berarti poinnya bagus nih. Sampai proses segala macam sampai mereka sitting arrangementnya, duduk biasanya kan maaf kalau teman-teman mungkin duduk tuh hadap depan ya. Ada batas benteng itu meja, bener nggak? Pengalaman saya selama ini yang saya terima adalah mereka duduknya sebelah sebelah nama kita gitu loh. Jadi interviewernya sama saya sebagai calon itu malah duduk sebelahan, ngobrol gitu, bukan kayak interview apa segala macam, ngobrol. Jadi kita nggak kerasa tahu-tahu ya tadinya tegang, jadi malah kita malah cair gitu. Jadi itu udah kelihatan banget. Kemudian dari apa situasi apa ruangannya segala macam tuh kelihatan kok kalau memang itu apa perusahaan itu engage atau tidak gitu. Itu secara ini ya, ini hanya tips saja buat teman-teman semua bahwa kita bisa melihat dari situ. Itu aja sih Mas Ruslan kalau saya lihat sih. Kalau pengalaman memang jujur saya bilang tadi kenapa saya bilang tidak semua lokal perusahaan seperti apa tidak engage. Ada Hmm. juga engage ya untuk skala-skala besar ya. Contoh mohon maaf nih kayak saya bilang kayak yang dulu saya pernah alamin tuh kayak di apa ya di BCA atau di tempat lain yang besar ya kayak misalnya di Unilever contohnya kayak gitu ya itu sorry Unilever kan perusahaan asing ya yang lokal lah itu kayak semua yang lain tuh seperti saya lihat itu mereka udah modal modal menginginkan ke kita kenapa karena eh, saya bukan mengatakan bahwa perusahaan asing itu bagus ada juga sih yang nggak bagus cuma mostly karena mereka terbiasa mengatakan straightforward gitu loh jadi kalau nggak suka ya nggak suka, Hmm. bukan karena atas asal, oh aku nggak enak nih sama Mas Luan, aku ngomong aja enak. Padahal sebenarnya dalam hati kata belakangnya itu mentung gitu loh. Nah itu kan bahaya. Nah cenderungnya orang kita orang Indonesia pada umumnya adalah tidak apa merasa sungkan gitu loh. Ngomong enak apa enggak. Seharusnya kalau kita mau bener ya kita ikutin yang baiknya aja gitu. Berlaku apa ya mengatakan sebenarnya ya asertif ya bahasanya. Kalau emang bener Hmm. katakan bener, kalau salah katakan salah gitu. Tapi salah kenapa? Karena begini 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 begini. Oh bener kenapa? Bagus, good job gitu. Kata Pak Ruslan tadi ya. Ditepuk lagi bagus, good good. Thank you very much ya. Jadi kan orang yang kadang-kadang hal-hal kayak gitu yang sangat jarang sekali saya perhatikan di lokal adalah itu Mas kata-kata terima kasih Hmm. ya, kemudian
mohon maaf ya, saya tadi cemberut kayak gitu ya. Atau good job, ya ya, hal-hal kata-kata gitu, walaupun kecil, itu efeknya gede loh. Itu kelihatan sih Mas dari itu. Ya mungkin buat teman-teman mungkin ada yang lain, mungkin silahkan, ini hanya pengalaman saya saja. Mungkin buat teman-teman yang lain di sini yang hadir di sini, kakak-kakak di sini, kenapa saya tadi bilang golden rules-nya sebenarnya itu tadi Mas, apa, perlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan. Itu dalam banget. Dan ternyata kilik-kilik nih, kulik-kulik nih Mas Ruslan, sebenarnya ini diajarkan kita sejak sejak apa, sejak kecil Mas, sama Hmm, orang tua kita. Sebenarnya itu loh. Itu doang sebenarnya. Itu aja Mas, terima oke. kasih. Oke, Pak Arif, terima kasih banget ya Pak Arif udah sharing sama kita. Saya setuju ya, sangat setuju. Jadi penerapan employee experience atau employee engagement itu bisa terlihat ya dari perangai teman-teman. Kalau tadi kata Pak Arif bilang ya, dari perangai atau dari perilakunya. Karena apa? First gate seseorang masuk perusahaan atau gerbang pertama orang masuk perusahaan itu kan lewat pintu rekrutmen ya. Nah, sebetulnya kita sebagai karyawan juga bisa menilai ya, teman-teman. Atau merasakan vibes pertama masuk perusahaan tersebut gitu. Vibes pertama ya walaupun itu belum bisa dikatakan benar atau tidak, tapi itu bisa dirasakan, teman-teman. Bagaimana perilaku karyawannya, mungkin ada yang buru-buru naik turun tangga, ada yang kelihatan enjoy, ada yang kelihatan happy, ada yang kelihatan ceria, ada yang kelihatan, itu sangat-sangat kelihatan teman-teman. Karena aura itu menular ya Pak Arif, aura itu menular dan berasa banget teman-teman. Dan memang perubahan perspektifnya terutama dari tadi rekrutmen ya, itu udah mulai saya jalankan juga Pak Arif. Jadi kalau interview orang sekarang juga saya udah mulai cair ya, udah mulai kita menerapkan sesi yang sangat santai gitu. Bahkan Mau pakai ayam nggak, Dek? saya udah nggak pernah pakai apa ya. Kalau dulu ya mungkin waktu dulu zaman masih nyari kerja teman-teman, tiap mau interview itu saya pasti nyari bocoran ya di YouTube gitu atau di Google ya tentang pertanyaan-pertanyaan HRD. Ada bahkan saya beli bukunya tuh 100 pertanyaan personalia ya atau 100 pertanyaan HRD gitu. Itu kayak tanya jawab gitu. Sekarang itu udah nggak pernah kepakai sama sekali ya teman-teman. Karena yang orang tuh lebih cair, lebih ketahuan aslinya tuh kalau sama kita diajak ngobrol. Bahkan saya beberapa sering kali juga kalau nginterview orang tuh di luar, Pak. Sambil di kafe ya, sambil ngopi. Jadi saya tanya dulu suka ngopi nggak? Kita sambil ngopi yuk ngobrol gitu. Itu biasanya lebih cair sama lebih apa ya, lebih si karyawannya, si kandidatnya lebih enjoy sama dia lebih bisa mengeluarkan aslinya ya dalam tanda kutip seperti apa. Oke, thank you Pak Arif. Teman-teman, kita lanjutkan dulu ya. Ini take away yang kedua yang bisa kalian bawa pulang ya. Yang pertama adalah pergeseran nama dari people culture itu. Pergeseran nama ke people and culture itu mencerminkan pergeseran fokus dari yang asalnya cuma mengelola karyawan menjadi mendesain pengalaman karyawan. Jadi tadi ya, mulai kalau kita bisa diterapkan di interview ya tadi kita mulai mendesain interview itu menjadi pengalaman yang berarti buat kandidat ya, sederhananya kayak gitu. Lalu yang kedua, employee engagement ini juga berada tepat di jantung pergeseran ini ya. Jadi dari HRBP ke people and culture itu ya, jantungnya ada di employee engagement teman-teman ya, di keterikatan karyawan dengan perusahaan. Oke, ini takeaway yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Ini salah satu yang terakhir mungkin ya. Di mana sih employee experience dan employee engagement ini diletakkan? Nah, ini yang tadi saya spill juga di awal tentang employee life cycle, teman-teman. Employee life cycle ya, atau bagaimana karyawan itu dia hadir sampai keluar ya. Ini sumbernya dari AIHR ya, atau Academy of Innovation, Academy to Innovate HR, sorry ya, ini perusahaan konsultan dari Belanda, teman-teman. Dia menuliskan atau mengupdate employee life cycle itu mulai dari attraction ya, attraction, recruitment, onboarding, retention, development, sampai kepada happy leavers. Nah ini bahasanya aja udah happy leavers ya. Artinya orang meninggalkan perusahaan itu dengan happy, itu bukan dengan berat hati ya, tapi dengan happy. Ini udah ada unsur-unsur
experience atau engagement. Nah, di manakah employee experience atau employee engagement diletakkan? Ini bisa di rekrutmen, teman-teman. Yang tadi ya, rekrutmen udah diceritakan juga oleh Pak Arif ya, teman-teman. Udah diceritakan oleh Pak Arif tentang bagaimana beliau ya berpengalaman di dalam rekrutmen ya, juga dulu sempat riset ya perusahaan calon tempatnya bekerja gitu ya. Nah, employee experience ini dimulai sejak proses rekrutmen di mana kandidat mampu mengalami yang mana pengalaman itu menjadi kesan pertama budaya kerja. Ini relate banget dengan apa yang tadi dibicarakan oleh Pak Arif ya, teman-teman. Sorry, ganti mic dulu ya. Cek, suara saya jelas nggak, teman-teman? Habis baterai soalnya nih. Jelas ya? Oke, siap. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Jadi yang pertama kita bisa menaruhnya itu di di rekrutmen. Tadi relate dengan cerita yang Pak Arif ya. Jadi HR atau interview sebagai gerbang pertama masuk perusahaan itu sangat-sangat memberikan pengaruh ya tentang bagaimana perusahaan ini memberikan vibes yang baik atau justru vibes yang horor ya, kata Pak Gio tadi. Gimana kalau vibes-nya horor ya, gimana lagi ya? Better know gitu daripada dilanjutin nantinya malah horor beneran pas jadi karyawan beneran ya, pas kerja di sana. Yang kedua, experience atau engagement itu juga bisa diletakkan pada saat onboarding, teman-teman ya. Onboarding contohnya apa? Kejelasan peran ya. Dukungan sosialnya juga ada. Yang mana kejelasan peran sama dukungan sosial itu menjadi fondasi dari meaningfulness and safety yang tadi dijelaskan oleh Khan ya, sejak hari pertama. Jadi hari pertama bekerja itu si karyawan ya atau si kandidat itu udah dibekali dengan peran yang jelas. Tadi kan ada yang jawab job desk yang jelas ya. Nah, itu dikasih di awal harusnya gitu. Job desk yang jelas, peran yang jelas sama dukungan sosial gitu. Kita mensupport kayak ya sederhana kita mengucapkan welcome atau mendapatkan ucapan selamat datang ya dari rekan-rekan kerja atau kayak trust ya. Kayak misalkan, saya percaya kok skill Bapak pasti akan bermanfaat untuk diimplementasikan di kantor ini dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh ucapan yang tadi ya. Kalau kata Pak Arif tuh orang kita tuh susah banget bilang welcome, bilang terima kasih, bilang mohon maaf, bilang good job, bilang apa kayak berat mulut gitu teman-teman. Padahal itu kalau diucapkan bisa berarti ya buat orang yang menerimanya. Yang ketiga, ini bisa juga diterapkan employee experience ini di dalam developmentnya, sesi development. Development atau peluang belajar, teman-teman. Di mana peluang belajar itu menjadi hubungan dengan manajer langsung. Nah, ini jarang banget. Biasanya kita training lempar ke vendor, training lempar vendor, vendor, terus aja vendor. Tapi kita lupa menjadikan manajernya untuk melatih bawahannya langsung. Padahal itu momen bonding yang bagus, ya. Momen bonding yang bagus atau momen kebersamaan yang hangat. Contoh semisalkan training leadership yang ngisi manajernya sendiri atau yang ngisi supervisornya atau kepala cabangnya atau kepala bagiannya itu kan asik ya. Yang mana dia selain dituntut untuk mengisi materi, mengisi seminar ya, dia juga dituntut untuk menjadi role model. Jadi sebelum dia menuntut berubah kepada timnya, dia harus menuntut pada dirinya sendiri terlebih dahulu ya. Jadi better kalau mau saya sarankan training itu dilakukan oleh atasannya dulu ya teman-teman sebelum kita lempar ke vendor. Kecuali memang teknikal ya, teknikal yang memang itu nggak bisa dilakukan dan perlu pendampingan ahli baru itu kita lakukan ke vendor ya. Lalu yang terakhir ini offboarding. Offboarding itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang offboarding itu atau PHK ya, atau pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja itu kan macam-macam. Bisa meninggal dunia, sakit, mengundurkan diri, atau resign ya, atau apalagi pensiun, macam-macam ya jenis-jenis dari offboarding ini. Nah, kita juga harus memberikan kesan yang baik ya, atau experience atau engagement yang baik. Jadi ketika offboarding, bagaimana perusahaan melepas karyawan ya
juga memengaruhi employer branding dan engagement karyawan yang tersisa. Jadi ketika ada karyawan yang keluar tuh nggak jadi gosip, ya. Si Bapak A keluar gara-gara ini loh, dia nggak akur sama atasannya, gitu. Atau dia nggak akur sama bawahannya. Kan jadi gosip ya. Jadi engagement yang buruk bagi karyawan yang masih bertahan. Atau employer branding yang rusak, ya. Kalian pasti pernah lihat ya di Instagram, di LinkedIn, apalagi di LinkedIn ya. Di LinkedIn itu sekarang banyak konten pot percakapan WhatsApp ya. Banyak banget orang nge-screenshot itu upload, screenshot upload banyak banget. Dan banyak banget di sana cerita yang isinya dia memberikan stigma buruk terhadap perusahaan sebelumnya ya, atau memberikan penilaian buruk terhadap tempat kerja sebelumnya ya, teman-teman. Artinya apa? Itu sangat-sangat berpengaruh terhadap employer brandingnya atau terhadap citra perusahaannya. Ya, jadi diusahakan offboarding itu dilakukan dengan happy ya, dilakukan dengan asik, dilakukan dengan terbuka, sehingga karyawan yang keluar itu happy ya, disebutnya dia happy levers. Ini bukan kata saya loh teman-teman, ini AIHR ya, ini framework internasional tuh kayak gini. Dia udah menggunakan asas engagement atau employee experience di dalam employee life cycle-nya. Nah, ini ada juga nih yang dijelasin oleh Josh Bersin ya teman-teman tentang employee experience versus kompensasi. Tadi kan ada pertanyaan juga ya di awal yang turut saya survei. Kalian milih gaji atau milih atasan atau milih gimana gitu. Nah, uang dan benefit itu menjawab kebutuhan dasar dalam bekerja sebetulnya ya. Pasti kita kerja itu nyari gaji, pasti pilihan pertama teman-teman. Maksudnya nggak jadi menafikan diri gitu. Karena saya juga kerja nyari apa ya, nyari duit lah. Itu emang dari dulunya begitu gitu. Kerja tuh pasti nyari duit gitu. Tapi kan selain nyari duit kita juga nyari kenyamanan ya. Dan ternyata hasil riset Josh Bersin itu, teman-teman, tidak sepenuhnya kompensasi itu berpengaruh pada penciptaan engagement. Jadi faktor utama engagement itu bukan kompensasi ternyata. Nah, kalau ya, William Kahn itu ngasihnya tiga faktor. Yang pertama tadi ya, meaningfulness, security, availability. Jadi selain kita kerja dapat gaji, kita juga dapat makna. Oke, dapat makna, dapat rasa aman, lalu dianggap ya, nggak kayak jelangkung gitu. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar ya, nggak kayak gitu teman-teman. Ya, jadi selain dapat gaji, kita dapat yang tiga ini itu udah setidaknya kita bisa engage dengan perusahaan. Lalu analogi sederhananya gini, gaji itu ya ibarat bensin ya, yang dibutuhkan supaya mobil bisa jalan. Nah, tapi belum tentu kan orang nikmati perjalanannya. Nah, yang bikin orang menikmati perjalanan adalah rute yang pertama. Misalkan kita OTW Bandung, rutenya lewat mana? Lewat jalan tol. Ya pasti kan mostly orang tidur ya kalau lewat jalan tol karena cepet gitu. Tapi kalau rutenya lewat mana? Lewat puncak jauh. Memang jauh, tapi asik. Lihat pemandangan, lihat kebun teh, berhenti di rest area di puncak ya dan lain sebagainya. Itu rutenya bikin orang semangat, bikin orang gitu. Kita dari Jakarta mau ke Bandung nih, tapi rutenya lewat puncak, asik nih, seru gitu. Lewat naik bis atau naik mobil ya. Tapi kan kalau nggak ada bensin nggak maju teman-teman ya. Rutenya yang bikin vibes itu ada ya rutenya. Lalu supirnya juga terpercaya, punya SIM, berpengalaman ya. Supir ini bisa kita analogikan juga sebagai owner atau CEO atau direktur ya. Dia terpercaya, punya pengalaman bagus ya. Secara lisensinya juga udah oke lah, maksudnya secara track recordnya udah oke ya. Lalu teman seperjalanan yang asik. Bayangin kalau kita rutenya bagus, drivernya terpercaya, tapi temennya betein ya, nggak asik gitu. Percuma pinter tapi nggak asik gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Nggak seru teman-teman perjalanannya. Dan tujuan yang jelas. Jadi kita ke puncak mau ngapain ya, karena kita mau ke Bandung dan ini cuma rest area aja. Jelas tujuan akhirnya, nggak cuma ke puncak, ya mau ngapain ya nggak tahu, pokoknya ke puncak aja dah ya, nggak jelas ya. Jadi ini employee experience versus kompensasi, teman-teman. Jadi kompensasi bisa diibaratkan gaji ya. Semua ini nggak bisa jalan kalau nggak ada gaji. Tetap ya. Nah, teman-teman, ini tips implementasi ya, sederhana. Kita cepat aja karena mungkin udah terlalu malam ya. Yang pertama, ini employee satisfaction ya.
tetap kita menggunakan cara jadul yang pertama ya, tetap melakukan skor kepuasan karyawan. Sejauh mana karyawan itu merasa puas dan merasa engage dengan perusahaan tempat kita bekerja. Oke? Kasih skor aja, biasanya skala Likert ya, 1 sampai 5 sangat tidak puas dan sangat puas. Ini nggak perlu tools mahal, teman-teman. Kalian pakai Google Form aja yang gratisan itu udah bisa implementasi ya. Kalian tinggal survei aja nanti kalau boleh nanti saya ada template-nya ya untuk survei kepuasan kerja. Lalu yang kedua, ini bisa kalian tanyakan juga apakah masalah mereka itu ada di meaningfulness ya, di safety atau di availability. Ini bisa nanti kalian tanyakan juga di apa? Di form surveinya. Dan yang terakhir, libatkan atasan langsung karyawannya sebagai pelaksana. Ini sering banget HR inisiatif ya melakukan survei engagement tapi atasannya nggak dilibatkan sehingga atasannya atau bapaknya ya atau orang tuanya gitu kalau di perusahaan itu merasa dilangkahi ini sering banget ya ini urusannya koordinasi dan komunikasi teman-teman jadi kalau ada urusan dengan karyawan usahakan kita lewat atasannya terlebih dahulu ya. Jadi nggak cuma HR, tapi atasannya juga turut terlibat. Karena manajer adalah titik sentuh harian yang paling menentukan karyawan engage atau tidaknya di tempat kerja. Tadi ya, yang kalian isi juga. Ternyata yang paling menentukan kalian untuk mau bertahan di perusahaan atau tidak, nggak cuma gaji ya. Gaji iya pasti gitu. Tapi selain itu adalah atasan yang menurut kalian good performer and good as a friend. Ya, itu mungkin teman-teman yang bisa disampaikan ya. Ini manfaat nyatanya ya dan ini juga ada contoh sukses penerapan employee experience ya atau employee engagement. Ini udah sempat dibahas juga tadi oleh Pak Arif ya. Kita bicara soal Unilever karena ternyata Unilever juga itu diteliti oleh Josh Bersin teman-teman. Jadi ada kurang lebih 30.000 karyawan itu dilatih tentang prinsip purpose not profits ya. Contohnya apa? Kalau kalian lihat visi misi Unilever sekarang itu udah fokusnya ke lingkungan. Jadi visi produknya tuh apa? Dia harus punya environment impact ya. Nah, otomatis si karyawannya juga harus cinta lingkungan dong. Kalau karyawannya nggak cinta lingkungan, nggak punya purpose untuk love the environment, ya dia nggak bisa ngikutin gitu. Dia jadi toxic jadinya nanti ya. Yang kedua ini Microsoft. Nah, Microsoft di bawah kepemimpinan Satya Nadella ini turut di riset juga ya diteliti oleh Josh Bersin. Dia sukses menerapkan budaya growth, not promotion. Ya, jadi ketika ada orang yang dinaikkan jabatannya itu dia dalam fase perkembangan, teman-teman, bukan berarti promosi ya dalam arti yang sesungguhnya gitu. Nadella mengubah budaya dari yang sebelumnya merasa sebagai orang terpintar di ruangan menjadi pendengar terbaik di ruangan. Jadi prinsip leadershipnya diubah. Kadang kan kita masih nganggap atau ada orang yang mengaku ya bahwa gua sebagai leader artinya gua yang paling hebat gitu. No, nggak kayak gitu. Kalau gua sebagai leader artinya gua adalah pendengar yang baik bagi kalian semua. Itu baru sebagai seorang leader. Dan Microsoft udah berhasil melakukan itu, teman-teman ya. Makanya sekarang inovasinya juga turut kejar-kejaran ya sama industri yang sejenis gitu. Ini ada manfaat nyata ya teman-teman. Yang pertama produktivitas ya sangat ngaruh. Yang keduanya retensi karyawan bisa bertahan lebih lama. Yang ketiganya kualitas layanan ini ngaruh juga ke customer experience and customer engagement. Lalu reputasi reputasi employer branding. Ini kita udah sering bahas mungkin ya tentang employer branding, tentang bagaimana citra perusahaan di mata para talenta terbaik ya di LinkedIn dan lain sebagainya. Dan juga ketahanan organisasi atau organizational resilience, teman-teman. Nah, tim yang engage itu lebih adaptif saat perusahaan menghadapi perubahan atau krisis ya. Itu teman-teman yang bisa kita bahas untuk malam hari ini. Sip, kita offboarding biasanya dikasih exit interview. Oke, ada ya exit interview. Tapi kalau saya sekarang, Mas Gio, selain exit interview, saya lakukan juga stay interview. Jadi karyawan-karyawan yang bertahan lama nih, saya interview juga rutin mereka untuk nanyain feedback ya. Kayak selama ini kerja ada masalah nggak? Itu biasanya rutin per semester ya. Ada stay interview dengan HR untuk meyakinkan
apakah mereka mau bertahan lebih lama atau enggak. Ya, stay interview. Lalu tip sebelum terima offer, cek Glassdoor perusahaannya. Bisa ya, di riset dulu intinya. Dari Mas Alif, karena engagement bisa masuk ke personal dari karyawan tersebut nggak sih Pak? Makanya kalau karyawan kalau udah gak engage meskipun gajinya besar juga bisa keluar juga. Iya bener, tadi kan dibahas ya, kenapa masuk ke personal? Karena ini bagian atau the part of psychological teman-teman. Atau bagian dari psikologi manusia yang tadi ya. Kalau orang udah nggak engage sama perusahaannya gitu, walaupun gajinya gede ya itu kejadiannya. Ini kan sering dibahas ya di LinkedIn ya, banyak konten kreator LinkedIn yang ngebahas gaji gede itu bukan segalanya. Gaji gede, bla bla bla. Dia gajinya gede tapi tetap aja resign gitu. Kenapa? Ya ternyata nggak engage dia dengan perusahaannya. Ada faktor yang lebih besar ternyata daripada gaji. Apa itu? Faktor engagement. Ya, mau template-nya kakak? Oke siap, Mas Dipa. Nanti saya share ya. Nah, dari Pak Arif juga nih. Maka dari itu banyak perusahaan melakukan EES atau Employee Engagement Survey yang dinilai awal adalah atasannya langsung. Setuju, Pak. Ini saya juga kan di kantor sebagai, saya nilai atasan, tapi saya juga dinilai sebagai atasan ya, teman-teman. Jadi saya juga dinilai atasan ya. Dan terbuka gitu ya karena bawahan saya tuh semuanya sorry bukan bawahan tim saya tuh semuanya anonim ya jadi ketika mengisi survei itu anonim tiba-tiba kalau ada yang ngasih feedback buruk dan lain sebagainya ya tetap saya terima gitu walaupun baper ada ya as people ya atau menjaga sebagai manusia baper ada tapi ingat posisi ya ingat posisi oh berarti selama ini yang mereka rasakan nggak ada lagi yang harus saya lakukan selain sadar diri ya sadar diri dan juga oke ini berarti poin-poin yang harus saya perbaiki udah gitu aja gitu nggak harus kayak baper atau nyari ini siapa anjir gitu yang ngisi form ini kurang ajar banget dan lain sebagainya ya. Jangan kayak gitu ya cara jaga kewarasan HHR Pak karena setiap harinya rasanya makin dekat ke spesialis jiwa ya. Employee well-being ya sekali lagi teman-teman kalian sebagai HR kalian punya kewenangan juga untuk mengusulkan program yang selain berdampak buat karyawan banyak itu juga berdampak buat kalian programnya sebatas menjaga kewarasan aja entertain di kantor ini kan bulan Agustus ya bulan Agustus mostly perusahaan mengadakan lomba Agustusan. Itu bisa jadi entertain sederhana, teman-teman. Di perusahaan saya ya, sekarang lagi ada lomba main PS ya, main FIFA. FIFA udah nggak ada ya, FC Mobile. Main sekarang lagi turnamen. Banyak juga kemarin lomba-lomba udah banyak dilakuin ya dari awal Agustus sampai akhir. Lomba cerdas cermat. Jadi eh, inner child kita tuh dimunculkan teman-teman di kantor ya. Lomba cerdas cermat kan mungkin terakhir kita SD ya. Atau ada lomba lagi kayak apa kemarin tuh anak-anak tuh ya. Selain main PS ya, main PS juga ada lomba yang lain seru-seru pokoknya di kantor kemarin. Tapi kan saya banyak kerjaan. Kadang sedih gitu orang lain pada happy-happy saya kerja. Tapi kemarin saya ikut beberapa lomba teman-teman. Ya seru juga lah. Nah ini kan momennya gitu, momen Agustusan atau ya betul Mas Alif ya, tengah tahun, awal tahun dan lain sebagainya juga itu merupakan momen buat kita ya memberikan sesuatu yang bisa menghibur, selain menghibur diri kita juga menghibur rekan-rekan kerja kita ya. Mereka juga sama-sama punya beban ya kita sama-sama kasih relax bareng-bareng ya. Atau kalau ada program employee gathering boleh, ada program family gathering boleh ya atau sebatas makan-makan di kantor ajakin bosnya gitu bos makan-makan bareng yuk bos berbaur gitu sama kita umbi-umbian gitu atau dari sebagainya ya boleh panjat pinang ya jangan mas jangan panjat pinang dong nanti mencet laptopnya rusak gitunya. Oke dari Mbak Febilia nih izin bertanya kalau karyawan ini ke Pak Arif ya jawabannya trust isu ya disampaikan ke atasannya baik raw data ataupun kesimpulan bisa dia karena tidak didasari kejujuran karyawan. Nah, gimana cara mendapatkan IIS tanpa melalui survei? Ini bisa kalau versi saya ya, Mbak Febilia itu bisa melalui stay interview yang tadi. Ya, stay interview jadi kita dapat data kualitatifnya.
betul-betul apa yang dirasakan oleh karyawan. Ya, bilang aja misalkan kita lagi program apa gitu, sehingga karyawan bisa terbuka. Ya, dia memberikan keadaan yang sebenar-benarnya atau realita yang sedang dia rasakan di perusahaan. Jadi pakai interview ya, wawancara aja. Kalau nggak formal juga bisa secara informal yang tadi. Ngajak ngobrol di pantry kah, ngajak ngobrol di kantin kah, gitu ya. Di kantor atau misalkan ada lounge di kantornya tuh bisa kita ajak ngobrol di sana ya. Employee Week bisa juga ya. Lalu eh oke teman-teman. Terakhir ya dari saya ini seperti biasa ada form yang bisa teman-teman isi. Oke, wait ya. Ini kan kadang-kadang kalau webinar gini banyak teman-teman yang tanya, Pak dapat sertifikat nggak? Oh ya udah boleh, nanti saya keluarin sertifikat. Tapi teman-teman isi formnya ya. Bentar. Wait, wait, wait. Oke teman-teman, untuk formnya udah saya berikan ya, jadi silakan untuk teman-teman isi. Nah di sini juga ada form feedback, nggak apa-apa Pak Gio isi aja. Kalaupun nggak perlu sertifikat kan Pak Gio bisa ngasih feedback ya, terutama tentang teman-teman bagaimana menilai webinar ini ya. Ini juga yang saya upayakan adalah keterbukaan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada masukan, topik apa yang mau dibahas, jadi siapa tahu kita bisa kolaborasi ya dengan Pak Arif atau dengan teman-teman yang lain yang bersedia untuk berkolaborasi dengan kita. Oke, dari Mas Anwar boleh silakan Mas Anwar. Oke, makasih Mas Ruslan. Masih ada kan ya waktunya ya? Ada, Dikit doang boleh. sih. Dikit lagi. Cuma ya, cuma pengen ini aja, Mas mau memantik lah mungkin ya. Sekaligus sudah di penghujung juga gitu terkait tiga unsur dari employee engagement yang digagas oleh Kan tadi, meaningfulness, kemudian juga safety dan availability. Nah, saya berpikir itu kan secara teori udah lama ya Hmm, risetnya itu gitu loh. Nah, saya mikir dengan era sekarang kira-kira bakal ada update nggak ya dari teorinya itu? Which means mungkin aja ada berkembang lagi tuh dari yang tiga poin ini tadi, mungkin entah berkembang bertambah secara domain atau malah mungkin lebih menyusut gitu-gitu loh. Nah, hmm, implikasinya mungkin ke praktisnya ya ya nanti kayak menyesuaikan gitu. Dalam arti tadi kan sempat di-mention kalau kayak surveinya gitu kan based on tiga domain itu gitu ya. Nah, hmm, what if kalau ternyata teorinya itu sekarang berkembang, terlebih kan mungkin udah 20 tahunan gitu ya sejak ya. risetnya itu dilakukan. Nah, itu nanti mungkin bisa aja berubah gitu. Not based on tiga domain itu tadi, tapi ya entah apa gitu loh, yang mungkin eh, informasinya akan lebih sampai lagi ke kita sebagai orang banyak, sebagai publik lah atau masyarakat umum. Itu aja sih sedikit. Ah, Oke, makasih Mas Ruslan. Oh ya, sama-sama. sama izin boleh ngedrop link ini nggak? Tadi sempat emang ada searching tipis-tipis sih di internet. Kayaknya ada Hmm. artikel yang cukup menarik. Boleh di-share di chat, Mas Boleh, boleh Ruslan? silakan Mas. Bentar. Bukan ini tadi. Oke, sambil kita diskusi yang tadi ya. Jadi after kan tahun 90 ya, artinya udah 36 tahun yang lalu, Mas Anwar ya. Itu Josh Bersin mengeluarkan bukunya tahun 2022 kalau nggak salah, yang Irresistible. Jadi employee engagement memang risetnya udah dari dulu, tapi berkembangnya itu pasca COVID tahun 2020 ke sini berarti ya. 2022-an kan itu baru fresh ya, era new normal tuh 2022. Itu sangat-sangat berkembang teman-teman. Apalagi kan dipengaruhi oleh percepatan teknologi ya, itu makin gila banget ya employee engagement dan employee experience itu. Nah, teori lebih dalamnya itu ada di Irresistible-nya Josh Bersin yang tadi yang 7 kaidah employee engagement tuh ya. Experience not work yang tadi apalagi culture not
rules, ya, lalu growth, not promotion, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya bahasa-bahasa yang mudah dicerna gitu oleh kaum kita gitu sekarang. Kalau bahasa dulu kan akademis banget. Nah, kalau yang Josh Bersin ini renyah banget lah bahasanya. Bahasa Inggris cuman kita juga yang awam ngerti lah kalau kita baca bukunya beliau gitu. Oke, siap. Menarik sih. Ah, Ya, Mas Anwar. oke, itu aja. Boleh lah. Makasih, Mas. Sama-sama. Ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya untuk hari ini. Kita bertemu lagi bulan depan, insya Allah. Dan bagi teman-teman yang mengikuti program HR Career Series, kita bertemu di pekan depan ya, teman-teman. Kita udah masuk episode 1 tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masuk dunia HR. Thank you ya, Mas Anwar dan juga teman-teman yang lain. Pak Arif, juga Pak Gio, terima kasih hadir untuk menyempatkan diri dan juga berbagi dengan kami semua ya di sini. Semoga kedepannya kita bisa berbicara lebih jauh untuk berkolaborasi ya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ruslan. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi